Bron Breakker hajar habis Jey Uso. AJ Styles dan Finn Balor tanding luar biasa. Julia dan Roxanne gagal kalahkan Rhea dan Io. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 13 Mei 2025. Raw hari ini dibuka dengan CM Punk ngamuk, bener-bener emosional dan gak pakai filter. Dia langsung nyerang semua drama pasca WrestleMania dan target utamanya Paul Heyman. Punk manggil Heyman pengkhianat gendut dan bawa-bawa pengkhianatan yang udah 12 tahun lalu yang katanya butuh 13 jahitan waktu itu. Intinya dendam ini dalam banget dan personal, tapi dia nggak berhenti di situ. Seth Rollins juga kena semprot, katanya Seth itu versi murahnya CM Punk. Terus Paul Heyman nongol, tapi nggak sendiri. Dia bareng Seth Rollins dan Bron Breakker. Situasi langsung panas, Sami Zayn dan Jey Uso datang ke ring dan langsung pukul-pukulan. Endingnya, Punk, Sami dan Jey berdiri gagah megang kursi, sementara Seth dan Bron mundur pelan-pelan. Opening segmennya seru sih, mereka ngasih 3 babyface, CM Punk, Sami Zayn, Jey Uso. Jadi aku ngerasa bakal ada tambahan orang di timnya Seth Rollins, Bron Breakker, dan Paul Heyman. Siapa? Belum tahu. Belum pasti juga bakal ada, tapi logikanya sih gitu. Chad Gable masuk ring dengan gaya pengen ngontrol dan ngeremehin lawan. Tapi Penta datang dengan semangat yang kebakar. Matchnya cepat, teknikal, dan pukulannya tajam-tajam. Di tengah pertandingan, Gable sempat coba ngerobek masker Penta. Tapi Penta langsung ngelawan balik dengan serangan bertubi-tubi. Pertarungan keras dan seimbang banget ini akhirnya ditutup dengan Penta lakuin Mexican Destroyer untuk memenangkan pertandingan. Match ini keren banget. Seimbang hampir sepanjang pertandingan dan counter move dua-duanya top. Cerita balas dendam Penta juga makin jelas. Ingat, gara-gara temennya Chad Gable, dia kalah dapat gelar Intercontinental di Backlash. Jadi kemenangan ini manis banget buat dia. Roxanne Perez dan Julia lakuin promo bilang kalau mereka nggak mau naik tangga di divisi ini. Mereka mau tendang tuh tangga. Roxanne bilang divisi wanita sekarang udah nggak aman dan Julia janji masa depan dimulai hari ini. Intinya ini bukan ancaman, ini peringatan keras buat divisi roster wanita. Era baru udah datang, udah bukan nanti-nanti. Di Clubhouse, Dominic masih aja nggak paham soal zona waktu soalnya katanya Liv Morgan lagi syuting di Jepang. Sementara Finn Balor ngasih tepukan semangat karena Dom masih pegang gelar dan Jerry McDonough malah ngajarin Dominic geografi di akhir segmen. Lalu CM Punk ngaku ke Sami Zayn kalau dia udah susah percaya orang lagi. Tapi Sami ingetin, waktu di War Games mereka bisa saling percaya dan menang. Sekarang, saatnya perang bareng lagi di Saturday Night's Main Event. Selanjutnya, The War Raiders tampil brutal kayak biasa, tapi Great Brothers nunjukin kekuatan dan atletisme yang benar-benar gila. The New Day yang duduk di komentari nambah bumbu komedi dan matchnya juga chaos banget. Banyak yang terbang, nearfall bertebaran, dan ada sedikit trik curang di ringside. Akhirnya, The Creeds ngasih Brutus Ball untuk memenangkan pertandingan. Match tag team yang solid banget. Semua kerja keras, sayangnya penontonnya agak diem. Ceritanya sih The New Day nggak mau ketemu War Raiders lagi, jadi mereka bantu Creed Brothers buat nutup peluang itu. Di backstage, Seth Rollins bisik-bisik ke Bron Breakker. Gak kedengeran, tapi kelihatan banget itu rencana buat nyerang seseorang. Seth makin tegas. CM Punk dan Sami Zayn belum ngerti siapa dia sebenarnya. Terus ada segmen Grayson Waller dan Austin Theory yang awalnya kelihatan lucu tapi ujung-ujungnya serius. Theory sombong bilang dia bisa ngalahin Sheamus asal dikasih waktu buat nyiapin. Grayson kayaknya mau bilang Theory yang bakal lawan Sheamus lagi minggu depan, tapi ternyata Theory udah ngomong duluan ke Adam Pearce. Jadi malah Grayson yang disuruh lawan Sheamus. World Heavyweight Champion Jey Uso masuk lewat kerumunan penonton, dapat sambutan yang heboh dan sempat kasih momen yeet yang cute sama anak kecil. Di ring, Jey bahas Logan Paul yang ngeremehin dia, bilang dia nggak layak jadi juara. Jey bilang match mereka di Saturday Night's Main Event bakal jadi bukti, Logan bakal diurus dan dia masih bakal jadi juara. Tiba-tiba Gunther datang. Dia bilang Jey itu juara yang gak alami dan ngumumin dia bakal dapat title shot di Raw setelah Money in the Bank tepatnya tanggal 10 Juni. Dia bilang dia pengen Jey yang masih pegang gelar biar bisa bungkam Jey dan fansnya. Jey gak tinggal diam, dia bilang dia yang berkuasa sekarang. Dia bakal beresin Logan dulu dan masuk ke bulan Juni masih sebagai juara.
Gunther keren banget sih di segmen ini, ngomong soal rematch-nya lawan Jey Uso. Jey nggak ngomong banyak, tapi aura confidence-nya dapet. Io Sky muncul di video backstage dan langsung remehin Roxanne Perez dan Julia. Dia bilang mereka nggak layak dapat respect dan gelar Women's World Championship nggak bakal keambil dari tangannya. Di backstage bareng Adam Pearce, The War Raiders datang minta rematch lawan Creed Brothers. The New Day malah nyelonong masuk, ngeledek mereka. Pearce pun ngumumin match besar, pertandingan triple threat untuk gelar tag team Creed Brothers versus War Raiders versus New Day. Waktu Ludwig Kaiser mau diwawancara, suasana langsung ricuh. Tiba-tiba Bron Breakker nyerang Jey Uso. Official langsung lari-lari bantuin Jey. Punk dan Sami Zayn juga datang buat ngecek kondisi Jey. Ini itu serangan yang jelas-jelas udah direncanain. AJ Styles versus Finn Balor jadi salah satu match paling panas hari ini. Dua veteran dan dua-duanya main keras. Styles buka match dengan dropkick. Finn ngambil alih sebentar, tapi Styles balik lagi dengan backbreaker dan knee drop. Finn coba pelan-pelan ngerusak bagian rusuknya Styles, tapi AJ balas dengan suplex dan serangan khasnya. Menit-menit akhir mulai kacau. Jadi McDonagh ikut campur, tapi Penta datang dan langsung nyikat Jedi dan Carlito. Styles manfaatin kesempatan itu, kasih phenomenal forearm ke Finn untuk memenangkan pertandingan. Ini match yang luar biasa. Dua calon Hall of Famer dikasih waktu yang cukup dan makin lama makin seru. Endingnya juga satisfying banget. Penta jadi penyelamat dan AJ Styles bisa ngelewatin keunggulan jumlah dari Judgment Day. Solid banget buat pertandingan mingguan. Becky Lynch nutup jam kedua acara ini dengan promo yang pedas banget. Katanya dia kemarin gak kalah. Dia dimanipulasi sama Lyra dan sama para fans. Becky bilang dia sempat cabut dari WWE karena fans udah gak bisa relate sama kesuksesannya. Dia ngaku sekarang dia selfish, rakus dan kejam. Becky makin gelap auranya. Dia kasih peringatan, The Man gak bakal nahan diri lagi. Ini promo heel yang klasik sih, menyalahkan fans atas perubahan sikapnya. Mirip kayak yang pernah dilakuin John Cena pas turn heel kemarin. Feelingku kita bakal lihat rematch antara Becky Lynch dan Lyra Valkyria, apalagi setelah Becky nyerang Lyra abis match sebelumnya. Rusev lakuin promo, bilang apa yang dia lakuin ke Otis itu bukan soal dendam, tapi kebutuhan. Menyakiti orang lain itu nyakitin dia juga. Katanya, biarin mereka jatuh sampai nggak ada artinya. Itu lebih nyakitin. Akira Tozawa datang ke Adam Pearce bareng Natalya dan Maxine Dupri, minta match lawan Rusev. Tapi Pearce bilang Tozawa belum lolos medis. Sheamus masuk dan ngasih respect buat Tozawa karena berani ngelawan monster kayak Rusev. Sheamus pun minta match lawan Grayson Waller. Pearce langsung setuju. Langsung aja ke main event. Rhea Ripley dan Io Sky versus Roxanne Perez dan Julia. Pertandingan tag team yang super cepat, brutal dan chaos. Roxanne dan Julia banyak mainin kombinasi buat ngunci Io Sky. Tapi akhirnya Io lepas dan tag ke Rhea. Dan Rhea langsung kasih German suplex, tendangan yang brutal dan Razor's Edge yang bikin ring gemeteran. Roxanne sempat balikin keadaan dengan springboard moonsault. Julia juga ngasih top rope butterfly suplex plus Michinoku driver. Akhirnya Io kasih backbreaker, terus Roxanne malah nggak sengaja nyenggol Julia. Rhea ambil kesempatan dan hantamkan Riptide untuk memenangkan pertandingan. Setelah bel, Rhea angkat tangan Io, tapi matanya ngelirik ke arah sabuk Women's World Title. Dua juara itu saling tatap untuk mengakhiri Raw hari ini. Pertandingan tag team yang seru banget buat nutup acara. Meskipun match ini agak terisolasi dari cerita utama lainnya malam ini, tapi tetap keempat wanita ini tampil gila sih. Julia dan Roxanne Perez makin kelihatan kuat di main roster, dan kita juga dapat teaser soal perseteruan antara Rhea Ripley dan Io Sky. Secara keseluruhan, Raw hari ini dipenuhin dengan aksi di ring yang top tier. Hampir semua match dapat waktu yang pas dan gak banyak ending yang murahan. Promonya juga kuat-kuat. WWE bener-bener nunjukin mereka bisa kasih hiburan level tinggi tiap minggu, asal dikasih waktu dan niat. Aku pribadi nikmatin acara kali ini, flow-nya enak dan setiap bagian kayak punya tempat yang pas. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico.
money for love we can hold. I wish we were